Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas Sisingju playlist 7 chapter 122. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pendekar tengkorak yang tubuhnya sudah dihancurkan oleh Kaisar Tengkorak Putih, dia pun saat ini mencoba untuk mengumpulkan kembali tubuhnya karena dia merasa belum saatnya untuk mati. Karena saat ini Putri Tengkorak Putih belum mendapatkan kebebasannya, dan Pendekar Tengkorak pun masih akan berusaha sekali lagi. Tapi saat ini kondisi Putri Tengkorak Putih hanya tinggal kepalanya saja. Meskipun begitu, dia belum mati dan hanya sekarat. Pendekar Tengkorak merasa itu lebih baik karena Putri Tengkorak Putih belum musnah, maka dia masih bisa mendapatkan tubuhnya kembali. Sang pendekar pun mulai mengangkat tangannya dan memanggil pedangnya. Kini dia pun akan berjuang sekali lagi. Di sisi lain, Sun Wukong yang sudah menangkap tubuh dari Kaisar Tengkorak, dia pun berteriak dengan keras karena dia merasa kesal dirinya telah tertidur oleh sang kaisar hanya karena tertusuk pedang kaisar secara tidak sengaja. Aosue pun merasa lega karena Sun Wukong telah kembali. Sedangkan Kaisar Tengkorak kali ini menjadi kaget karena Wukong bisa sadar dari pengaruh pedangnya yang memiliki efek menidurkan orang selamanya. Bailang pun mengatakan bahwa kesadaran Sun Wukong kembali berkat mantra yang sebelumnya dibaca oleh Biksu Tong. Dan kini, Baji akan beristirahat karena sudah ada Sun Wukong yang akan mengatasi semuanya. Biksu pun kali ini berteriak pada Sun Wukong agar selalu waspada dengan pedang kaisar. Jika sampai tertusuk lagi, maka dia akan tertidur kembali dan akan lebih susah untuk dibangunkan. Wukong yang sudah marah mengatakan bahwa dirinya tidak akan bisa ditusuk dengan mudah. Dan kini, Sun Wukong pun melakukan tepukan keras pada tubuh Kaisar Tengkorak. Tepukan yang dilakukan oleh Sun Wukong ini membuat Kaisar Tengkorak terlempar jauh dan menghancurkan bangunan di tempat itu. Tapi tiba-tiba saja saat ini Sun Wukong merasa mengantuk. Dia pun menolak untuk tidur lagi dan kemudian berubah menjadi tubuh keras supernya. Sun Wukong yang sudah berada dalam mode tubuh keras super, dia akan kembali menghajar Kaisar Tengkorak. Wukong pun melesat secepat kilat menuju ke hadapan Kaisar Tengkorak, dan saat ini Kaisar Tengkorak pun waspada akan serangan dari Sun Wukong. Tiba-tiba saja Sun Wukong muncul di hadapan sang kaisar dan mengayunkan tongkatnya. Tapi hal itu masih bisa ditangkis oleh sang kaisar. Walaupun saat ini pukulan keras Sun Wukong bisa membuat tubuh kaisar bergeser sedikit dari tempatnya, hal ini membuat kaisar panik karena Sun Wukong yang dalam tubuh kecilnya saat ini memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari tubuh kera raksasanya. Dan Wukong benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tapi meskipun begitu, Kaisar tidak mau menyerah pada Sun Wukong dan akan terus melawan dirinya. Saat Wukong akan kembali melakukan pukulan, tiba-tiba Kaisar mengeluarkan jurus 1000 pedangnya. Pedang-pedang itu pun menusuk tubuh Sun Wukong, tapi tidak ada satupun yang berhasil menembus dan melukai tubuh keras super ini. Hal ini membuat Kaisar semakin panik karena jurus pedang andalannya ternyata sudah tidak mempan. Wukong pun kini mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kekuatan asli dari tongkat Ruyi miliknya. Dengan satu ayunan saja, Kaisar Tengkorak bisa dibuat terpental oleh Sun Wukong. Kali ini Sun Wukong harus cepat mengalahkan Kaisar Tengkorak karena dia merasa tubuh dan kekuatan keras super miliknya ini memiliki batasan waktu. Jika sudah mencapai batasnya dan Kaisar melakukan tusukan pedangnya kembali, hal itu akan membuat Sun Wukong menjadi tertidur dan kalah. Tapi Sun Wukong masih memiliki cara untuk menghadapi Kaisar Tengkorak. Dia pun kali ini mulai berjongkok dan melakukan jurus yang lain, yang ternyata itu adalah jurus 1000 bayangan milik Naruto. Karena mungkin saja Sun Wukong pernah jalan-jalan ke Jepang dan tidak sengaja bertemu dengan Naruto dan diberi jurus ini, yang kemudian jurus itu pun dipakai oleh Sun Wukong untuk menghancurkan tubuh Kaisar Tengkorak. Sun Wukong pun lalu berteriak, "Pukulan penghancur!" Kemudian dia dan para bayangannya secara serempak memukul tubuh Kaisar Tengkorak dengan banyak tongkat. Hal ini mulai membuat kepala Kaisar Tengkorak hancur lebur. Dan akhirnya, kepala dari Kaisar Tengkorak itu benar-benar hancur oleh pukulan Sun Wukong. Biksu dan Nyai lainnya pun kini merasa bahwa ini adalah akhir dari sang kaisar. Tapi tatapan Sun Wukong masih terus waspada, karena meskipun kepalanya hancur lebur, Wukong masih bisa merasakan aura iblis Kaisar Tengkorak yang masih belum hilang sama sekali. Dan tiba-tiba saja, kaisar yang sudah tanpa kepala itu pun ternyata masih hidup.
dan dia pun kini mencekik Sun Wukong. Hal itu membuat Sun Wukong menjadi panik. Kaisar yang marah, dia pun menghantamkan tubuh Wukong pada lantai dengan keras. Dalam keadaan ini, Wukong pun mengatakan bahwa kepala adalah kelemahan dari para tengkorak putih. Tapi kaisar ini tak mati, yang artinya titik lemahnya bukan di kepalanya. Dan saat ini, kepala dari kaisar tengkorak pun mulai terbentuk kembali. Dia lalu berkata pada Sun Wukong bahwa tubuhnya ini adalah abadi dan mustahil untuk dihancurkan. Sang kaisar pun saat ini akan membunuh Sun Wukong, tapi dia dikejutkan dengan kemunculan pendekar tengkorak yang sudah menghunuskan pedangnya. Pendekar itu pun berkata bahwa untuk mengalahkan kaisar tengkorak, maka harus menyegel tubuhnya agar tidak bisa menyerap energi ki kematian yang membuat tubuhnya abadi. Dan pedang dari pendekar itu memiliki efek penyegelan ini. Karena menurut pendekar tengkorak, energi ki dari mayat di tempat inilah yang telah menciptakan sang kaisar. Dan pedang dari pendekar itu juga diciptakan dari energi yang sama. Maka dia yakin pedangnya ini bisa menyegel tubuh kaisar tengkorak dan membuatnya tidak abadi lagi. Setelah mengatakan hal itu, pendekar tengkorak pun menancapkan pedangnya pada kaisar tengkorak dan mengajaknya untuk mati bersama. Tusukan dari pendekar tengkorak ini membuat sang kaisar tidak berdaya dan tak menyangka bahwa ternyata pendekar tengkorak belum mati. Dan kini tubuh kaisar pun terdorong oleh pendekar tengkorak. Hal ini membuat Sun Wukong dan biksu mengatakan bahwa ini adalah serangan terakhir dan terkuat dari pendekar tengkorak. Aksi dari pendekar tengkorak ini membuat putri tengkorak khawatir, karena dengan seluruh energi yang telah dikeluarkan, maka pendekar tengkorak akan benar-benar lenyap. Dan benar saja, saat ini tubuh pendekar mulai memudar. Pendekar yang akan lenyap pun berkata pada putri tengkorak bahwa ini bukanlah akhir, karena dia akan selalu melindungi putri tengkorak. Dan akhirnya tubuh pendekar tengkorak pun benar-benar lenyap, dan kaisar pun merasa lega karena satu pengganggu sudah tidak ada. Kaisar pun lalu tertawa karena ternyata hanya segini kemampuan maksimal dari pendekar tengkorak itu, yang bahkan tidak melukai tubuhnya sedikit pun. Tapi keanehan pun mulai terjadi saat kaisar akan mencabut pedang itu dari tubuhnya. Hal ini tidak dapat ia lakukan karena sekarang pedang itu sudah benar-benar menyatu dan menyegel tubuh kaisar tengkorak. Tiba-tiba biksu Tong pun muncul di belakang kaisar tengkorak dan mulai mengejek sang kaisar. Biksu juga mengatakan bahwa dia baru saja kenal dengan pendekar tengkorak beberapa hari yang lalu, tapi dia langsung tahu tekad di matanya benar-benar besar untuk melindungi putri tengkorak putih. Hal itu tidak bisa diremehkan. Biksu juga mengatakan bahwa pedang ini akan menahan kemampuan kaisar untuk mengumpulkan energi ki dari mayat-mayat di tempat ini. Walaupun hal itu tidak bisa bertahan lama, tapi hal itu sudah cukup untuk Biksu Tong. Biksu pun lalu berkata bahwa semuanya sudah selesai. Kaisar tengkorak pun menyebut bahwa Biksu Tong adalah orang yang naif karena terlalu meremehkan dirinya. Dan saat ini, kaisar pun menodongkan pedangnya pada Biksu Tong dan akan membunuh sang biksu. Tapi tiba-tiba saja, Biksu Tong pun memukul pedang itu hingga terlempar. Hal ini membuat kaisar tengkorak menjadi terkejut. Biksu kemudian berkata, sangat mudah untuk melawanmu saat ini, dan kamu harus segera menerima hukuman. Pedang kaisar yang sudah terlepas dari tangannya pun ditendang oleh Biksu Tong ke arah dari Sun Wukong dan mengatakan bahwa pedang ini adalah kelemahan dari sang kaisar. Kaisar pun ketakutan dan kini dirinya pun menjadi sangat panik. Sun Wukong yang tidak akan menyia-nyiakan kesempatan, dia pun saat ini melompat di hadapan pedang kaisar itu, dan Sun Wukong menghancurkan pedang itu dengan sekali pukulan saja. Hal ini membuat semua energi ki mayat di dalam tubuh kaisar keluar begitu saja, yang membuatnya berteriak sangat keras. Sebelum menemui ajalnya, kaisar pun teringat dengan masa lalunya, bahwa saat itu dia adalah kaisar terkuat dan tidak terkalahkan. Dia telah membantai ribuan orang dengan pedangnya ini dan membuatnya menjadi orang yang paling ditakuti oleh semua manusia. Setelah kaisar menjadi siluman yang abadi, dia memiliki misi untuk menaklukkan seluruh dunia. Tapi sekarang misinya itu pun gagal dan kaisar masih belum bisa menerima kegagalannya saat ini. Tapi apapun yang akan dia lakukan, semuanya hanya akan menjadi mimpi belaka. Karena sekarang tubuh dari kaisar tengkorak putih benar-benar telah hancur dan tidak bisa bangkit kembali. Tulangnya pun rontok dan berserakan kemana-mana. Sun Wukong merasa lega karena dia juga sudah kelelahan. Wukong pun melihat pedang sang kaisar yang saat ini juga sudah mulai lenyap. Wukong lalu mengatakan, pedang ini adalah sumber kekuatan dan kehidupan dari kaisar. Penglihatan guru benar-benar akurat. Para tengkorak yang mengepung Bailang pun sekarang sudah mengeluarkan asap ungu dari tubuh mereka. Dan dalam sekejap,
Semua tengkorak pun kembali ke bentuk sebelum mereka terinfeksi oleh hawa jahat Kaisar Tengkorak. Semua orang pun kini menjadi lega. Kemudian awan di negeri Tengkorak juga sudah mulai kembali cerah. Cahaya dari langit kini juga sudah mulai menerangi desa Tengkorak Putih. Biksu kemudian mengambil kepala Putri Tengkorak dan mengatakan bahwa ini cukup baik. Putri Tengkorak pun menjawabnya, "Jangan lihat diriku, aku sekarang sedang buruk." Biksu lalu menyerahkan kepala sang putri pada rakyat Tengkorak Putih agar membawanya ke kuburan supaya bisa menyerap energi kematian. Dengan begitu, Putri Tengkorak Putih akan bisa mendapatkan kembali tubuhnya. Putri Tengkorak pun lalu berbicara pada Biksu Tong, "Kenapa kau ingin aku hidup? Sedangkan orang yang mencintaiku sudah mati." Orang yang dimaksud oleh Putri Tengkorak Putih adalah pendekar Tengkorak. "Aku sangat bodoh dan tidak menghargai cintanya." Biksu pun menjawab, "Mereka telah berkorban untukmu. Kau harus tetap hidup, karena masih banyak orang yang mencintaimu saat ini." Sun Wukong lalu berkata bahwa gurunya sangat perhatian. Tidak heran jika semua siluman wanita di jalur monster klepek-klepek dengan Biksu Tong. Kini Xiao Yu, Bailang, Baji, dan juga Aoswee melihat gurunya sangat perhatian dengan Putri Tengkorak Putih dan mereka pun mulai menggodanya. Biksu lalu berkata, "Aku tidak sedang bercanda. Apa yang kalian lihat, cepat pergi sana." Setelah Kaisar Tengkorak Putih mati, para siluman tengkorak ini menjadi linglung karena mereka tidak punya pimpinan lagi. Sang biksu lalu menyuruh Bailang mengecek anggota yang terluka lalu berkemas dan melanjutkan perjalanan. Dan kini, Bailang pun mulai mengecek kondisi dari Yihu, sedangkan Sun Wukong mengecek kondisi dari Shao Wujing. Aoswee yang masih terduduk, dia merasa bahwa tempat ini akan segera menjadi negeri yang damai. Tapi mengikuti kelompok Biksu Tong dalam petualangan ini akan membuatnya segera mati, karena banyak bahaya yang tidak terduga akan datang pada mereka. Tiba-tiba saja seseorang pun kini melempar kepala Aoswee dengan batu. Aoswee pun menjadi marah dan teriak, "Siapa yang melemparku?" Kemudian orang yang melempar itu pun menunjukkan diri dan berkata, "Aoswee, kau harus lebih sopan pada aku, karena aku orang yang telah melemparkan obat penawar racun mayat. Kamu belum lupa kan?" Dan ternyata itu adalah seorang gadis burung. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya dan siapakah sebenarnya si gadis burung ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.